Oke lagi. Kok kita sama biru, Bu? Taruh dulu yang untuk sabunnya tuh. Abang belum ada. Enggak usah sampai ke kulit. Tunggu bun, sabun. Itu udah selesai. Hah? Semangat Bu Dela. Aduh. Aku mau join itu. Semangat. Kan aku udah bimbingan. Kita kelewat banget jadinya. Udah. Apa-apa. Tim sibuk saya mau. Tim sibuk Tante Nia. Pura-pura sibuk. Tim sibuk. Dari sini kelihatan udah. Om Om Dodo sama Om Andi mana? Nanti jemput mama. Kristi, aku nggak mau ganti, mau mendokumentasikan aja. Sibuk sekali Ibu Nia. Ini bukan mau bazar ya? Ya itu ya mata kuliah cuma 2 di prodi ada itu kalau mau kopi Pak. Kopi. Ya. Kan kita ambil terakhir baru. Teh coba di brief dulu teh infonya gimana. Ini mama sebagai pelajar. Ini ada Pak Andi. Teman. Tolong di brief di depan itu. Kan yang tahu lu doang. Ada gue kesini nggak boleh Gambarnya bukan di tempat ini. Hah? Panjang ya judulnya. Kameranya mana? Ada Amo itu, ada Amo. Udah di backnya. Dela Jovan. Kan ini bersyukur ya atas kegembiraan yang tertunda. Betul, betul. Maaf, Anda saya minta dadakan ya? Bodrek. Tempat yang di kantor. Tahu kan amplopnya, tahu berapa kan Budrek. Yang penting aku mau. Ya, belajar ya? Iya. Oh maaf. Harusnya kayak ini. Ya kan? Dok, saya buka cepetan. Yuk lihat. Ini ada tim konsumsi. Yuk lihat. Oh, jarang-jarang lihat Om Dodo sibuk kan? Ya. Oke. Oh, oke. Konsumsinya jauh dari Gunung Sindur. Consumers. Oh, animo. Apalagi yang belum ya? Suruh ngacung aja, yang belum ngacung gitu, Moy. Kita sarapan Animo Bakery. Apa? Udah skripsi dong. Maksudnya sekarang lagi ada di sini. Enggak, kabur dong. Baru mau sekolah. Nah, dasar nakal lu. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini, Senin 24 Februari 2025, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta mengadakan ujian terbuka bagi Promovendus Dela Raimena Jovanta, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Acara dimulai. Prosesi sidang terbuka Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Dewan Penguji masuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Anak usia dini. Kepada Promovendus kami persilahkan untuk duduk.
Selanjutnya kepada Ketua Dewan Penguji kami persilakan membuka acara ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para Dewan Penguji, Profesor Dr. Mustaji MPD sebagai penguji luar, Profesor Dr. M. Sarif Sumantri MPD sebagai penguji internal, Profesor Dr. Yuliani Nurani MPD sebagai penguji internal, Profesor Dr. Elindra Yeti MPD sebagai kopromotor, Profesor Dr. Yufiati MPC sebagai promotor, Profesor Dr. Sofia Hartati MSI sebagai sekretaris, Profesor Dr. Dedi Pulwana ASMU sebagai ketua, dalam hal ini diwakili oleh saya, Profesor Dr. Insinyur Arita Marini ME, Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Alumni, Riset dan Inovasi, dan hadirin sekalian. 24 Februari 2025 diadakan sidang promosi doktor atas nama Promovendus Della Raimena Jovanka. Saudara Della Raimena Jovanka akan mempertahankan disertasinya yang berjudul Analisis Faktor Demografi, Geografis, Kepemilikan Perangkat Teknologi Sosial Ekonomi, dan Self-Regulated Learning terhadap kompetensi digital guru PAUD. Dengan ini saya nyatakan sidang secara resmi dibuka. Sebelum dimulai, saya persilahkan kepada promotor Profesor Dr. Yufiati MPC untuk menyampaikan. Berdasarkan hasil verifikasi buku artikel telah dipublikasikan jurnal Program Education Taylor Analysis Index Scholars Q2. Produk dari hasil disertasi berupa instrumen survei kompetensi digital guru PAUD dan telah tercatat pada HAKI tahun 2024. Keikutan dalam internasional, ada beberapa internasional. Kita kepada penguji luar, Prof. Mustaji, Prof. Prodi, Prof. Sofi, dan penguji Prof. Yuliani dan Prof. Sumantri, serta promotor dan promotor saya, Prof. Vivi dan Prof. Elindra. Saat ini saya ingin mempresentasikan apa yang telah saya lakukan selama 4 bulan ini, yang berjudul Analisis Faktor Demografi, Geografis, Kepemilikan Perangkat Teknologi Sosial Ekonomi, dan Self-Regulated Learning terhadap kompetensi digital guru PAUD. Di mana latar belakang penelitian saya tentunya diambil oleh beberapa fenomena yang terjadi di lapangan, di mana era digital ini menuntut masyarakat mampu menerima perkembangan teknologi dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi digital merupakan kompetensi profesional yang harus dipelajari dulu oleh guru menurut Undang-Undang 14 tahun 2015 tentang guru dan dosen. Terima kasih Prof. Anita, mohon izin Prof. Sofi, Prof. Yufi, Prof. Elindra, Prof. Yuliani, dan Prof. Sarif Sumantri izin saya melaksanakan tugas untuk mengantarkan. Selamat ya Bu Della, akhirnya ujian terbuka sudah sampai, dan nanti kalau lebaran sudah ketemu sanak keluarga, sudah bergelar dokter. Oke, saya bersenang, ikut bangga bisa mengantarkan Bu Della menyelesaikan program studi S3 PAUD di Universitas Negeri Jakarta. Baik, hari ini saya tidak menanyakan isinya, tetapi lebih banyak menanyakan ke implikasinya. Bu Della, kalau hari ini kan namanya kan ujian promosi doktor. Boleh disampaikan dulu 2-3 kata yang dipromosikan hari ini apa Bu Della? Yang dipromosikan hari ini hasil penelitian saya tentang kompetensi digital guru PAUD, di mana saya menemukan hasilnya bahwa ternyata kompetensi digital itu bagi mahasiswa penting, khususnya sebagai responden, tidak dipengaruhi oleh faktor usia dan latar belakang pendidikan dan sebagainya. Begitu juga dengan lokasi tempat tinggal, tapi hanya dipengaruhi oleh self-regulated learning dan kepemilikan perangkat teknologi untuk mendukung kompetensi digital mereka. Bagus sekali Bu Della. Jadi faktor yang paling dominan adalah
self-regulated learning. Iya, Betul gitu lagi. betul Prof. Nah sekarang adalah strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan SRL bagi guru PAUD agar lebih adaptif dalam penggunaan teknologi digital gimana? Bagi guru secara umum, Prof, atau bagi guru mahasiswa kami? Guru PAUD ini kan guru PAUD ya. Iya. Bagi guru PAUD untuk memancing atau meningkatkan tingkat penguasaan self-regulated learning mereka, yaitu meminta mereka untuk membuat rencana pembelajaran, di mana rencana pembelajaran itu turut menjadi faktor penentu tingginya tingkat self-regulated learning mereka, lalu meminta mereka untuk membuat rencana berupa project based learning. Kalau misalnya mereka project based learning, mereka terbiasa untuk mengatur waktu, menentukan langkah dan sebagainya. Seperti itu Prof, dan sampai mereka diminta untuk mengevaluasi hasil pembelajaran mereka sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran dan melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Karena saya juga bertemu itu dan kemampuan guru untuk mengatur pembelajaran mereka mulai dari perencanaan pada saat proses evaluasi dan tindakan proyek Prof. Oke, bagus. Terima kasih Bu. Baik, ada beberapa hal dan riset Anda menarik ya. Namun untuk lebih jelaskan kembali apa sih urgensinya riset Anda ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Prof. Urgensi atau kemengataan penelitian ini dilakukan seperti kita ketahui, anak-anak sekarang misalnya usia ini merupakan digital native ya Prof, generasi alpha, di mana mereka terpapar oleh teknologi. Oleh sebab itu guru sebagai salah satu pendidik di samping orang tua, mereka harus tahu bagaimana cara mengajarkan anak memanfaatkan teknologi supaya tidak salah guna. Itu harus mengintegrasikan teknologi ya. Iya. Kira-kira bisa diberikan contoh sederhana seperti apa sih guru-guru itu dalam menerapkan kompetensi digitalnya. Walaupun Bu Dela mengatakan bahwa tingkat kompetensi itu mulai dari adopsi sampai inovasi. Nah, seperti apa? Apakah adalah merancang FPV saja? Atau seperti apa ketika integrasi teknologi, content knowledge? Nah. Baik, terima kasih Prof. Dari integrasi content knowledge itu guru harus mampu menggunakan semua perangkat teknologi untuk membantu mereka dalam membelajarkan siswa seperti itu. Tentunya dengan menggunakan teknologi dulu, misalnya membuat konten tidak hanya menggunakan YouTube yang sudah ada, tapi mereka bisa membuat konten pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak tersebut Prof. Nah, itu dari segi inovasinya juga seperti itu. Karena kebetulan ketika saya memulai proyek ini COVID ya Prof, banyak sekali guru yang terkendala dan kaget dan harus datang ke sekolah untuk memberikan satu paket mingguan tugas-tugas rapat. Itu kan pembelajaran menjadi terganggu. Jika mereka menggunakan teknologi, mereka bisa melakukan pembelajaran dimanapun tanpa ada kendala seperti itu. Baik, responden yang itu barangkali ya. Semuanya. Baik, dari kan hasil yang menunjukkan bahwa faktor regulasi ini dan ketersediaan perangkat itu ternyata menjadi faktor penentu terhadap kompetensi digital, gitu ya Bu Dela ya? Iya. Menurut Bu Dela sebagai dosen di UT, apa kira-kira yang Bu Dela selama ini dilakukan di program PAUD UT, atau barangkali ada implikasi lain yang perlu disarankan ke lembagaan? Terima kasih Prof. Kebetulan kami sekarang ada mata kuliah belajar di era digital Prof. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh guru. Selain itu juga kami menawarkan mata kuliah yang sifatnya seperti MOOCs dan MBKM ya Prof. Kita bisa mengambil juga dari. Terima kasih yang mulia pimpinan sidang Ibu Anita Mahini dan juga Dewan Promotor Profesor Dr. Yusriandi, Profesor Dr.
pantun. Karena dari tadi kayaknya hadirinnya ini tegang semua gitu. Mendayung sampai ke tepi sungai. Cakep. Sampai di tepi di pagi hari. Cakep. Sebelum saya bertanya, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Tidak lupa beli kebaya. Cakep. Belajarlah di Universitas Negeri Jakarta. Suatu hari pasti berjaya. Amin. Hari ini Romo Venda, Dewa, Regina Jovanka telah membuktikan dan berjaya dengan penuh semangat menyelesaikan proses penyelesaian studi di program studi doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Romo Venda, Dela Regina Jovanka yang saya banggakan, saya mengenal Anda dari S1 ya, S2 ya, tapi waktu S3 itu semangatnya kayaknya harus dipacu terus gitu kan ya. Oke. Baik, terkait dengan judul penelitian disertasi ini dengan penguji sebelumnya tentang self-regulated learning. Nah ini istilah yang tentunya Dela sangat pahami gitu ya, Romo Venda sangat pahami. Tetapi mungkin sebagian besar yang hadir, terutama untuk orang-orang awam atau bahkan guru sekalipun belum paham. Pertanyaan saya, mengapa dan bagaimana pengaruh dari SRL ini terhadap kompetensi digital guru? Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Mengapa saya menggunakan self-regulated learning terhadap kompetensi digital guru PAUD Prof sebagai salah satu variabelnya? Karena sesuai dengan hasil penelitian saya, ternyata tingkat self-regulated learning yaitu tingkat cara seseorang memonitor pembelajarannya, karena saya menggunakan juga responden teacher yaitu mahasiswa kami, di mana tingkat kemampuan mereka untuk mengontrol, memonitor pembelajaran mereka dari perencanaan, lalu mereka melakukan proses pembelajaran, terutama di UT kan menggunakan teknologi ya Prof, dengan cara online dan sebagainya, di mana mereka juga harus masuk juga untuk mandiri, jadi dia dituntut sebenarnya untuk memiliki SRL atau self-regulated learning yang tinggi pula, agar mereka mampu belajar dan mampu mengajarkan juga kepada anak didiknya, seperti itu Prof. Makanya saya menggunakan self-regulated learning sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini. Ketika kita bicara tentang self-regulated learning ini, tentunya peneliti sudah mendapatkan satu hasil dari penelitian ini. Bagaimana sebetulnya SRL ini hubungannya dengan metakognitif, begitu ya, kemudian motivasi dan perilaku. Ini kan menjadi dasar ya, karena SRL itu katanya sangat mempengaruhi gitu kan kompetensi digital. Nah jadi hubungan antara ketiganya ini seperti apa? Kognitif yaitu kemampuan guru mampu, metakognitif itu adalah thinking, jadi mereka mampu merancang atau membuat konten sesuai dengan rancang pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran manusia dini dari segi usianya dan perkembangannya. Lalu dari segi motivasi tentunya mahasiswa atau guru secara umum harus memiliki motivasi untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, sesuai dengan usia anak. Lalu dari segi perilaku itu kan sesuai dengan teori behavioristik ya Prof. Jadi terjadi perubahan perilaku dari mereka yang belum memiliki self-regulated learning menjadi mereka yang sudah memiliki tingkat self-regulated learning yang tinggi, terutama yang memiliki tingkat tinggi tentunya akan berpengaruh juga terhadap kompetisi digital mereka. Dimana kalau misal mereka memiliki self-regulated learning, mereka akan mencari sendiri informasi dari luar, mereka akan ada motivasi untuk membuat atau menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Buat orang, jadilah dosen yang rajin berkarya agar masa depan dapat bersinar. Selamat dan sukses. Romo Venda, ayo kita bersatu padu
maju membangun PAUD Indonesia Raya. Terima kasih. Jadi membuka Sidang terbuka Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta dalam rangka pengukuhan gelar doktor saudari Della Raimena Jovanka dibuka kembali oleh pimpinan. Surat keputusan hasil ujian. Keputusan Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi Promosi Doktor Universitas Negeri Jakarta nomor 87 SPKS 2025 tanggal 24 Februari 2025 setelah mendengar pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Penguji Ujian Doktor, dengan ini memutuskan bahwa Promovendus Della Raimena Jovanka dinyatakan lulus dalam ujian yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 24 dengan yudisium sangat memuaskan. Saudara Della Raimena Jovanka adalah dokter yang ke-5266. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali sesuai aturan yang berlaku. Ketua Profesor Dr. Dedi Purwana ASM Bus, Sekretaris Profesor Dr. Sofia HKPM. Penyerahan ijazah doktor oleh pimpinan sidang secara simbolik Dr. Della Raimena Jovanka. Kami persilakan ke depan. Pembacaan riwayat hidup dokter dilanjutkan dengan penyampaian pesan oleh komisi promotor. Dipersilakan. Ya, baik, mohon izin ketua sidang Bapak Ibu penguji, Bapak Ibu hadirin yang hadir dalam ujian terbuka Della Raimena. Saya membacakan riwayat hidup penulis Dr. Della Raimena Jovanka, MSc ke MPD. Ini tertulisnya di skripsinya adalah putri ketiga dari pasangan Bapak Tommy Setiawan Yance dan Ibu Vivi Karnai. Ada hari ini, selamat ya Bu, putrinya sudah meraih gelar doktor. Della lahir di Padang pada tanggal 26 Mei 1980. Menikah dengan Bapak Andi Krismanto. Selamat ya Pak Andi, mungkin sering ditinggalkan oleh Della karena sibuk menulis disertasi, penelitian dan seterusnya. Alhamdulillah hari ini sudah menunjukkan. Terima kasih. Dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama adalah Fatih Atta Ulaya Haribas Harihasah. Saya mohon maaf ya kalau saya namanya ada ya, selamat ya Fatih. Kemudian Santiane Fea Ameng, ya selamat ya. Dan Fidelia Proska Andalusia. Selamat ya, mamanya sudah menjadi. Oke, baik. Saya hormati pula dosen kanan saya, Dewan Penguji juga, Ketua Prodi juga, Profesor Syahtati, Wakil Deni Nurani, promotor dan promotor saya, terus Menteri, mohon maaf terlewat. Lalu promotor dan co-promotor saya yang sudah membimbing saya selama ini, saya mohon maaf, saya baru bisa menyelesaikan itu sekarang. Terima kasih Prof. Terima kasih Bunda sudah bersabar menunggu hasil saya. Perlu saya laporkan, ini bukan kesalahan promotor dan co-promotor saya, tapi salah saya sendiri dalam memilih waktu dan strategi. Jadi promotor atau promotor saya selalu mengingatkan kepada saya sudah menyelesaikan studi. Lalu saya juga berterima kasih pada dan kalau saya menyebut pada pimpinan UT hari ini bagi logistik. Terima kasih Ibu. Lalu direktur UT daerah yang saya membantu saya ketika mengumpulkan data. Lalu saya juga ucapkan rasa terima kasih luar biasa kepada dosen selama saya
mengikuti kuliah di UIJ. Terus terang pada saat ketika inilah saya yang kemudian mencari ilmu dan belajar sebaik-baiknya menikmati pembelajaran saya di UIJ. Mewakili program ini Pak Asep, Prof. Rahmawati, Bini, Pak Fidin, Bulan, Muhammadiyah, Pak Miko, dan almarhum Pak Tanani. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih pada orang tua saya yang hari ini dihadiri oleh mama saya dan ibu mertua saya. Terima kasih atas segala dorongan dan motivasinya serta doa yang tidak henti. Nah, saya menjalani S3 ini juga tentunya didorong oleh almarhum ayah saya yang selalu meminta saya sekolah. Lalu pada suami Mas Andi, terima kasih sudah bersabar, terima kasih sudah mengajarkan untuk selalu ikhlas dan hanya kepada Allah kita berharap. Dan pada anak-anak saya, Pati, Rian, dan Muraska, mohon maaf, dan ibu yang baik sering mengingatkan. Tapi mama ingin kalian termotivasi dengan apa yang mama sukai di ini. Mama ini suatu saat ketika kalian bertemu teman-teman dan melihat mama kalian dengan bangga mengatakan bahwa itu ibu saya. Lalu pada saudara-saudara yang hadir, teman-teman dari UT memberikan motivasi doa buat ada penting. Di sini hadir juga teman-teman saya dari SD, teman kuliah S1 sampai S3. Lalu pada admin yang selalu saya repotkan selama ini, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Buat teman-teman angkatan 2020 ya, teruslah berjalan walaupun kita punya jalur sendiri-sendiri, kita punya tapi itu bukan balapan, tapi jalannya tidak berhenti. Pertama teman-teman juga yang mengantar saya selama ini ketika ke kampus Bunda Eri, waktu yang datang ke Cirebon, Mas Cahyo, Mbak Farah yang ikut berjuang hari ini, teman-teman sekolah saya sekali lagi, dan kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih, alhamdulillah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dari beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dan fakta saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji meninggalkan ruang sidang dan akan menyampaikan selamat kepada Dr. Della Raimena Jovan. Rekan-rekan universitas terbuka silakan. Ayo silakan. Stiker yang full ya. Iya. Cewek ini netral. Stiker yang full gitu ya Pak. Iya kan? Oh ada tadi. Bahasan ini kayaknya. Ini. Cobain apa? Ini nenek.
Froska. Ini Froska, anak bungsunya Dr. Della Raimena Jovanka. Bener nggak sih, Fros? Betul. Kelas berapa sekarang? Kelas 5. Kelas 5 sama Mama Gibran dong. Gibran 5. Iya, ini Fatih, putra satu-satunya sulung Dr. Della. Iya, tahu. Ngapain tulis-tulis, Pak? Batan Indah. Udah dibayar kan tadi Grabnya? Tenaga atom. Kan udah dibayar Grabnya. Biasa ya? Ngapain? Itu terus dia dari Grab Indonesia. Yuk, gede banget loh. Coba balik ke sini. Ini telur. Oh iya, enggak cerdas. Oh iya. Nggak mungkin jadi dokter kalau